Pak Menteri Agama kita itu selalu berbicara dengan itu pola lama sebenarnya. Pak Harto waktu masih dikuasai oleh Benny Murdani omongannya ya seperti itu. Artinya Menteri Agamanya ngomongnya seperti itu, jadi nggak ada yang baru. Tapi Pak Harto setelah lepas dari Benny Murdani, ya Pak Harto dekat dengan jenderal-jenderal hijau, Pak Harto berubah sikap. Maka Pak Harto melahirkan AMP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ngaten nggih Mas Wahyu nggih. Sesungguhnya sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kita harus menyadari bahwa Pancasila itu merupakan sebuah kesepakatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Indonesia itu memang tidak sifatnya itu heterogen. Tidak hanya satu agama, tidak hanya satu ras, tidak hanya satu suku. Saya mengingat satu sejarah Pak yang sering dikenalkan oleh ulama-ulama Madura. Tahun 1973 tanggal 5 bulan Januari, 4 pilar keagamaan untuk menyatukan partai. Semua sepakat untuk mendirikan partai. Saya tak mau sebutkan partai apa itu, yang jelas tanggal 5 tahun 1973. Partai Persatuan Pembangunan P3. Pak Haritanu ini saya kira syahadat belum dan memang bukan Islam Pak. Ketika beliau datang, jangan beliau lah, terlalu bagus kalau beliau Pak. Jadi ketika dia datang kan turun dari mobil Pak. Tola'al badru alaina. Sumpah ini semua malaikat bingung. Saya turunkan Pak. Demi Allah saya tidak ridho. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua monggo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Sing banter. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil wa akhrijna min baini wa ala alihi wa sahbihi. Nah, mudah-mudahan barokahnya sholawat ini, barokahnya pengajian ini, ada fadilah, ada karomah, ada maunah nanti diturunkan sama Allah untuk jenengan semua nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pun monggo tak serahkan ke Caroto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul maksum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak, para alim, para ulama, ing siang menika luar biasa kita bisa hadir di majelis taklim edisi ke-6 ya, dengan judul
Pancasila konsesi politik umat Islam pada NKRI. Nah, niki sakderenge matur tentang Pancasila, kula badhe criyos tentang gedung ini. Gedung ini punya kaitan pribadi dengan saya, punya kaitan pribadi dengan jabatan saya. Jadi di sini ini dulu kan pusat resos, rehabilitasi sosial Silir, ya. Artinya wanita-wanita nakal yang di RRI, di Manahan, di Balekambang, di Juruk, diangkut dibawa ke sini, ya. Tetapi pada prakteknya tidak menjadi resos, karena resos yang sebenarnya itu punyanya provinsi, tempatnya di Wangkung. Jadi sebelah baratnya Pasar Jongke itu ada resosialisasi wanita utama. Jadi yang ditangkap itu mestinya dibawa ke sana. Ternyata tidak. Jadi di sini itu nuwun sewu Gus, semacam doli. Dulu itu awalnya semacam doli. Nah, saya mau cerita, kalau panjenengan semua bisa ada di ruangan ini, salah satu yang punya pengorbanan adalah saya. Rumah saya di Molotov karena saat itu saya adalah ketua Komisi E DPRD Kota Surakarta. Komisi E itu membidangi Kesra. Salah satu kerjaan rakyatnya Kesra itu membidangi antara lain kegiatan yang anti maksiat. Maka kami menginisiasi supaya Silir saat itu ditutup. Kemudian keluarlah keputusan wali kota nomor saya masih singkat 463.1/1998 tanggalnya 27 Agustus yang menutup Silir. Tetapi akibatnya apa? Sebelum ditutup rumah saya itu di Molotov. Alhamdulillah. Ya, Qodratullah juga bukan karena saya sekti, ya, bukan karena saya sekti. Saya ikut PKB itu apa partai kebal bacok apa, bukan karena itu, tapi ya karena Allah memang tidak menghendaki masa orang baik kalah sama orang jelek. Molotovnya itu 4, tidak ada satupun yang meledak gitu Gus, ya. Indah, luar biasa itu. Jadi kalau penjenengan sekarang lenggah di sini mengdoyak-doyak polisi, aku kecil kuwi. Apa meneh ming donake Menteri Agama sing tamatan juz amma ya kecil niku, nggih to? Kula niki dadi anggota DPR yang terhormat, omahe mboten dijogo malah di Molotov. Rumah saya itu masih ada sekarang. Panjenengan nek pirsa toko leleh Jongke, sebelah baratnya ada Jalan Glondor. Itu dulu Deko pindah, sebelahnya persis ada rumah nomor 1 ditulisi Dr. Romdo Nugroho, itu dipakai praktek adik saya. Nah, itu dulu saya tinggal di situ di Molotov itu, ya. Tapi alhamdulillah qadar Allah ya, nyatanya saya masih sehat walafiat mendampingi panjenengan sareng-sareng, ngoten nggih. Jadi kalau kita berjuang ditakut-takuti itu ya jangan gentar. Gus Nur ini sudah berapa kali saya membersamai beliau. Di Palu kena 10 bulan, di Surabaya kena 1 tahun, ya Gus nggih. Di demo saya juga di demo. Kantor saya waktu itu sekarang dipakai tata motor mobil India di sebelah depannya asrama militer Baron itu. Ya, saya dulu didatangi saudara-saudara saya dari Banser itu, nggih. Tapi nggak usah saya cerita, wong sudah selesai itu aja, nggak apa-apa. Jadi sekarang saya mau matur yang terkait dengan Pancasila. Noise sakit dikurangi ini kok? Tolong dibantu. Jadi saya mau memulai dulu. Kalau selama ini ada perbincangan tentang RUU Badan Ideologi Pengelola Pancasila BPIP, ya. Badan Pengelola Ideologi Pancasila BPIP yang sebenarnya dari Kepres ditingkatkan menjadi undang-undang, dan di dalam setiap kesempatan kita lihat Pak Menteri Agama kita itu selalu berbicara dengan itu pola lama sebenarnya. Pak Harto waktu masih dikuasai oleh Benny Murdani omongannya ya seperti itu. Artinya Menteri Agamanya ngomongnya seperti itu, jadi nggak ada yang baru. Tapi Pak Harto setelah lepas dari Benny Murdani, ya, Pak Harto dekat dengan jenderal-jenderal hijau, Pak Harto berubah sikap. Maka Pak Harto melahirkan YAMP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ngaten nggih Mas Wahyu nggih. Walaupun kita mau teriak kayak apa, peninggalan Pak Harto 999 masjid se-Indonesia itu megah semua. Kalau pirsa di Klaten wonten, di Pundi Sragen juga ada,
nggih, di Solo juga ada, nggih. Kalau di Solo itu di Kalitan, tapi paling bagus karena dikelola oleh keluarga Kalitan sendiri. Jadi saya harus bicara sejarah karena konsesi itu kalau dalam bahasa perusahaan, konsesi itu berarti ikut andil atau punya saham. Nah, gandeng menika judulnya ada. Ini saya selalu senang pengajian di sini ini. Ada tasawuf, budaya, politik dan hukum, ya. Jadi komplit ini. Kalau kita mau kuliah harus nunggu 12 kali tatap muka, ya. Kalau 5 kali tatap muka nggak lulus, dapatnya nilai D, ya. Ini penjenengan langsung lulus Khatam Pancasila, Khatam Pancasila. Mboten kados sinten nika Mbak sing penyanyi di kon dadekke duta Pancasila, Pancasila ora hafal. Iya, jadi satu ketuhanan yang Maha Esa, dua katanya keuangan yang Maha Kuasa, katanya begitu. Saskia Gotik loh, titik ulas. Jadi saya mau bicara dulu deskripsi napa menika Pancasila, kita mulai dulu. Maka Pak Harto dulu membuat keputusan lahirnya Pancasila itu menurut Pak Harto bukan 1 Juni, nggih. Pak Harto tidak setuju waktu itu 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Ini saya buka dulu. Pertama kali yang berbicara Pancasila di Konstituante tanggal 29 Mei niku sinten? Profesor Supomo, nggih. Kemudian dilanjutkan Muhammad Yamin berbicara tanggal 31 Mei, Bung Karno kemudian 1 Juni itu bicara tentang Pancasila. Lalu BPUPKI tanggal 22 Juni merumuskan salah satu perdebatan panjangnya. Kalau cerita sejarah sebegini, jadi nggak boleh dipotong. 22 Juni BPUPKI merumuskan ada kata syariat yang dihapus, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi di menapa menika di ayat 1 Pancasila ke-1, engko aku dikira orang ngerti Pancasila nganggo ayat bareng. Kan ada yang menerangkan Pancasila itu pakai ayat gitu. Padahal enggak. Sila 1, sila kedua, 3, 4, 5. Sila 1 itu bunyi tekstualnya sebagaimana rumusan menapa BPUPKI tanggal 22 Juni, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Perdebatan panjang, beberapa negara ingin merdeka, ya. Dimulai dari Sulawesi Utara ingin merdeka, kemudian Nusa Tenggara Timur juga ingin merdeka. Oleh karena itu kemudian dari beberapa tokoh-tokoh Muslim, ya, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ya. Kemudian ada yang dari Nahdliyin dan yang lain-lain sepakat tidak mereduksi tapi mentafsirkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu adalah Tuhan itu, tauhid itu satu, Esa itu loh. Maka namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita membuat deskripsi, membuat penjelasan, ya seperti itu penjelasannya. Bukan kemudian kita menjadikan Pancasila menika sumbernya dari 1 Juni menjadi Trisila, Ekasila, dan ketuhanan itu di bagian terakhir. Karena yang diketengahkan pertama adalah sosial demokrasi, yang kedua persatuan, yang ketiga adalah ketuhanan dengan berkebudayaan. Nah, nanti seperti anak-anak YIN di Surabaya itu pernah dulu ada seminar Tuhan telah membusuk, gitu. Jadi ada dulu seminar di YIN begitu, tapi akhirnya dibubarkan. Jadi saya mau matur, kalau kita berbicara Pancasila dengan tadi kata-kata kewajiban menjalankan syariat-syariat bagi pemeluknya, kemudian diambil esensinya saja ketuhanan yang Maha Esa, itu kan perjuangan luar biasa. Leres apa leres? Karena pemeluk agama Islam itu mau tidak mau di Indonesia itu paling besar, nggih. Leres napa mboten? Tapi nuwun sewu lho, jangan bicara Islam dengan melihat kekuatan politik di parlemen menika tidak berbanding lurus, tapi berbanding terbalik, gitu. Mayoritas, cuman kalau di DPR kekuasaan politiknya ya minoritas. Jadi kembali kepada penjelasan di muka. Oleh karena itu kalau ini diibaratkan sebuah, dulu kan panitia namanya, makanya panitia BPUPKI, PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
Karena waktu itu belum merdeka. Ketika merdeka itu sama dengan membangun rumah, kan ngaten nggih, Gus nggih. Karena kalau merdeka itu kan seperti membangun rumah. Dengan membangun rumah itu kan berarti dilihat dulu sahamnya apa. Oh, saya bikin fondasi, saya bikin tiang, saya bikin atap dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini ngomong, dulu itu tidak ada orang-orang itu. Orang-orang itu kalau saya sebut, saya sebagai orang Jawa, ya, saya Muslim orang Jawa, saya suka wayang. Di kantor saya itu ada tokoh wayang namanya Kresno. Ya. Kalau satu ketika tindak ke kantor saya, ada gambar wayang. Nah, saya mau cerita di dalam konsesi politik tentang keikutsertaan, maka saham terbesar itu dimiliki oleh umat Islam karena keberaniannya, kerendahan hatinya, dan tadi bicara semangat nasional. Jadi kalau ada orang selalu memposisikan Islam itu menjauhi Pancasila, Islam anti Pancasila, menurut saya dia tidak pernah belajar sejarah, dia tidak pernah mengerti peradaban dari mana Pancasila itu diambil. Yang dia tahu, dipikirnya tahu-tahu dia udah ujuk-ujuk Pancasila. Kalau dia ngerti Pancasila, nuwun sewu, tentu tidak pernah ada ucapan bahwa Sumatera Barat itu, ya, tidak Pancasilais, nuwun sewu, ya, nggak berani mestinya seperti itu. Itu sudah memasuki pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 1, ya, nomor 19 2016 Yungto 11 2008. Ancamannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nuwun sewu Gus, mung masalah kuwi diproses apa ora, kan gitu, gitu. Kuwi diproses apa ora? Nah, saya pernah teriak KKN, tak deskripsikan KKN itu begini-begini, aku diparani, dilapor ke polisi, ya. Saya pernah waktu itu nyebut dalam satu orasi begitu KKN itu, ya. KKN itu menyinggung, saya sebenarnya tidak menyinggung kelompok, menyinggung profesi. Tahu-tahu saya diperiksa kok, ya enggak apa-apa, wong risiko gitu. Makanya penjenengan semua kalau berjuang jangan tanggung-tanggung, ya. Jangan tanggung-tanggung lah. Berjuang itu harus tadi pakai ilmu, apapun pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu ya repot, ya. Nah, seperti saya ini kalau nggak pakai ilmu ya dari kemarin-kemarin ya ditangkap. Padahal saya kalau bikin status di Facebook itu ya orang yang panas melocot gitu kan. Di IG saya juga begitu, pidato saya, malah pidato saya yang sama Gus Nur yang heboh itu sudah diputar lebih dari 1,5 juta waktu pidato 9 September 2018 Gus. Yang waktu itu bilang yang merampas bendera la ilaha illallah itu pasti itu melakukan kejahatan. Saya sebut itu namanya, Kapolsek saya sebut, saya juga nggak diapa-apakan. Lah faktanya bener kok, gitu, faktanya bener kok. Kemudian tadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Gus Nur, penjenengan sering-seringlah hadir di pengajian ini pengajian sangat langka, dan pengajian ini sudah dilanggani orang, artinya diminati orang hampir 1,5 juta Gus, subscribe-nya. Orang yang merilai acara ini sudah hampir 1,5 juta orang, karena di masjid nggak boleh tepuk tangan, gembira saja gitu, ya. Takbir, takbir. Jadi makin lama mau kamu larang seperti apapun nggak bisa. Nah, terakhir sebelum yang super terakhir, ini memang namanya ngaji tasawuf politik hukum sisan murah lah. Ini baru saja Hari Tanu kan mengajukan gugatan kaitannya dengan frekuensi udara. Biar akun YouTube dan sebagainya itu diatur oleh pemerintah harus pakai izin. Jujur saja, kenapa dia muncul pemikiran seperti itu? Karena TV-nya nggak laku, nggak laku. Bayangkan seorang YouTuber itu per bulan bisa punya penghasilan 5 miliar. Kalau Gus Nur, saya nggak mau menjelaskan, Gus Nur sendiri yang tahu. Gus Nur juga YouTuber. Karena nanti kalau denger nggak etis. Karena kalau di Solo ini kewonten Gus, ada uang denger gitu Gus, ya. Ya.
Gus Neri juga punya pendapatan dari YouTuber. Oleh karena itu ada upaya melarang, nggak bisa. Karena lama-lama nanti yang terjadi adalah oligopoli. Apa itu oligopoli? TV itu banyak, stasiun televisi banyak, operator seluler banyak, tapi pemiliknya cuma 2-3 orang. Itu nggak bener. Tidak benar, dan itu mengarah ke sana. Coba bayangkan nek panjenengan mau upload nang YouTube dadak izin Haritanu lah sing sugih sak donya kan mung dhek tok. Lalu bagaimana yang harus kita anut? Maka seharusnya harus ada perjuangan politik, perjuangan hukum umat Islam ini untuk menggugat bahwa hari lahir Pancasila itu bukan 1 Juni. Pinten Pak sing leres? Berapa? Nah, 18, karena saat itulah negara Republik Indonesia ini berdiri. Gitu. Nek basane wong sakniki niku jenenge kan isih wacana, leres mboten Pak? Wacana iki wong anakku ora pengen dadi wali kota. Ora pengen, bareng ternyata nek pemilihan wali kota ya ngemel gitu. Itu namanya kan wacana. Hidup itu tidak wacana, hidup itu pakai aturan, pakai etika. Nggih. Saya ora mikir copras capres, copras ares. Mbak Neni malah minatnya arep dadi sekjen PBB. Aneng dites bahasa Inggris ra iso ya repot ya. Jadi saya luruskan kembali, oleh karena itu kalau kita pemilik saham terbesar kita harus meluruskan. Salah satu bentuk pelurusannya kita ya mengajukan gugatan ya. Gugatan menika wonten mekanismenipun. Kalau gugatan terhadap undang-undang dasar, judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Kalau gugatan terhadap peraturan di bawah undang-undang, misalkan Kepres dan sebagainya, peraturan presiden, menika gugatnya cukup ke Mahkamah Agung. Jadi makaten Ibu dan Bapak, dan hari ini tadi ada luar biasa, ini tadi ada pasukannya Bajo itu sing ngragati sapa ya, barisan sak Solo dikawal polisi meneh, padahal ini kan belum kampanye nggih. Awake dhewe calone ra didukung kok, KTP kurang kok piye? Kiai ceramah ning ndi giliran nyalon ke ya nyatane KTP-ne bluk kok nggih. Ngaten Mbak Bilih, lebih dan kurangnya maaf, dan insya Allah kalau masih diberi sehat saya selalu hadir di majelis taklim ngaji segoro nggih. Itu sing mau mundut kaos ada, itu kaosnya ada ndak, kaosnya ngaji segoro itu? Aku ra dodolan, aku ra gawe, ra nyablon. Nek makin banyak orang pakai identitas ngaji segoro juga makin bagus gitu. Ngaten nggih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu, mustami'in mustami'at pengajian ngaji segoro, ngaji sak luasing samudra, sesi ke-6 di Masjid MUI Solo, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga saja Allah menurunkan hidayah, inayah, taufik dan barokahnya kepada kita di siang hari ini. Bapak Ibu-ibu, tema kita di sesi yang ke-6 ini adalah Pancasila sebagai konsensi politik umat Islam. Setelah diceritakan sekelumit, tadi tidak banyak diceritakan tentang sejarah bagaimana Pancasila itu diuraikan dari tanggal 1 Juni hingga 18 Agustus. Sesungguhnya sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kita harus menyadari bahwa Pancasila itu merupakan sebuah kesepakatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Indonesia itu memang tidak sifatnya itu heterogen. Tidak hanya satu agama, tidak hanya satu ras, tidak hanya satu suku. Ketika perumusan itu dilakukan, itu pun juga ada yang non-muslim, ada yang Islam tapi juga nasionalis, ada yang Islam dan religius, banyak kiainya. Oleh karena itu dari semacam konsep-konsep dari Dr. Supomo, dari Pak Insinyur Soekarno, dari Pak Muhyamin dan yang lain-lain disampaikan, itu kemudian dirumuskan
Ada beberapa kali pertemuan, kemudian di tanggal 22 Juni itu juga ada satu perdebatan yang luar biasa sampai nunggu tanggal 18 Agustus untuk disahkan setelah proklamasi. Bapak Ibu, Pancasila ini kita harus meyakini dulu bahwa ini adalah sebuah kesepakatan supaya negeri kita itu bersatu. Karena sifatnya heterogen, maka dibutuhkan satu tali supaya yang berbeda-beda itu bisa menjadi satu. Dan tali ini dibuat kesepakatan namanya adalah Pancasila. Yang Pancasila ini kalau kita runtutkan sejarahnya, memang yang paling lama itu pada sila pertama. Di situ ada 7 kata yang betul-betul menjadi perdebatan yang lumayan lama, dari Juni sampai Agustus. Berarti Juni, Juli, Agustus, hampir 2,5 bulan atau 3 bulan. Itu yang paling lama memberikan kata iya itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Memang itu paling lama dan paling sulit karena memang beliau itu orang yang kalau sudah berkomitmen tidak itu tidak. Dan itu hampir 1 hari sebelum itu diiklankan karena sudah proklamasi. Karena di situ itu di proklamasi itu disebutkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu harus segera disepakati dasar negara, disepakati perangkat-perangkatnya. Oleh karena itu pada malam harinya itu Ki Bagus itu dikunjungi oleh Mr. Kasman, juga tokoh Muhammadiyah. Beliau diberikan satu gambaran hingga 7 kata ini betul-betul diridhoi untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya sebetulnya biar orang itu mempunyai penafsiran. Ini kisahnya agak lama, Pak. Piye-piye gitu. Piye-piye ini bahasa Indonesia apa? Gimana? Pokoknya piye-piye. Saham terbesar kemerdekaan negeri ini adalah umat Islam. Dan piye-piye itu angel banget iki, Gus. Dan bagaimanapun juga lah iki kita orang rapata iso di Indonesia ya. Bagaimanapun juga yang menjajah negeri kita itu adalah orang-orang yang non muslim. Sebentar, saya sampaikan pada panjenengan. Yang menjajah negeri kita selama 350 tahun, baik itu diawali oleh Portugis, baik itu diawali oleh Belanda, baik itu yang diawali oleh Portugis, Belanda, Inggris, itu tambah Jepang. Ya, Jepang ini wis ora ndek agama-agamane pokoknya madhep ngetan ijnisan sik gorok sitsat. Nate mireng niku, Pak. Di situ mereka tidak mungkin, mohon maaf kita sampaikan, Tuhannya tidak mungkin esa. Dari pertimbangan-pertimbangan ini Ki Bagus Hadi Kusumo itu mengiyakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Memang negeri ini adalah negeri yang mayoritas adalah umat Islam. Cuma Ki Bagus juga punya pesan kepada siapa? Kepada Pak Kasman Singodimedjo. Walaupun aku mengiyakan, tolong diusahakan kembali 7 kata itu bisa kembali pada sila yang pertama. Disampaikan kepada Insinyur Soekarno, kemudian disampaikan dalam pidatonya, kalau pengen mengembalikan itu, silahkan rumah yang namanya DPR, MPR itu diisi oleh mayoritas umat Islam. Secara konstitusional kalau pengen begitu ya kebak isik Senayan itu. Cuma masalahnya seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi. Kalau dari sisi politik kita itu berbanding terbalik. Mayoritas yang memilih Islam tapi mayoritas yang dipilih jenengan bisa lihat sendiri. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang ini luar biasa negeri kita. Walaupun kita sudah lumayan agak longgar. Ketika kita sholat ya surah enek wong ngaruworo, enek wong pengajian ya surah enek sing menghambat, itu juga sudah kemerdekaan yang luar biasa. Karena dulu ada pengajian yo nggo izin barang dadak wirawiri teko ngendi. Tapi dari sisi ini di zaman sekarang ini Bapak Ibu, harusnya kita juga punya satu konsep yang jelas.
Kalau memang negeri kita itu jalannya begini, paling tidak ada yang berjalan begini ini dikawal. Bagaimana kita bisa memasukkan teman-teman kita yang punya konsep yang sama itu pada pimpinan atau pembuat undang-undang atau penyetuju undang-undang. Yang itu ada di Senayan, ada di DPRD tingkat 2, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ataupun kota. Ini perjuangan. Jadi kalau kita melihat bahwa Pancasila itu saham terbesarnya umat Islam, sejarah sudah membuktikan. Tapi masalahnya sekarang umat Islam ki titik-titik salah. Enak wong ganteng sholat saat ini keliru loh. Iya toh Pak Taufik. Pokoknya sendengan itu semakin ganteng kok semakin taat agama, gue enak sing ngomong ke keliru. Gitu. Jadi semakin ganteng, semakin cantik, good looking gitu. Itu terus ruwet itu. Dan itu keluar dari lisan seorang pejabat. Dan ini keren. Kerennya kenapa? Artinya apa? Kalau itu keluar dari bakul pasar, Pak, itu nggak ada efeknya. Kalau itu keluar hanya dari bakul pitik neng lor omah ini, lor masjid, itu mungkin tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau itu keluar dari seorang pemangku jabatan, pemangku kepentingan, maka pasti ada sesuatu di belakangnya. Jadi apa-apa ini kan yang penting kan sing ngomong sekarang. Tapi kalau begitu juga tidak begitu perlu kita cermati gitu loh. Apa yang harus kita respon, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya merespon, katakanlah kita itu orangnya reaktif, reaksionis saja, maka kita ini akan mengalami satu kemunduran. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, Pancasila itu sudah ada. Dan sekarang ini luar biasa. Kalau kami di Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa namanya Indonesia itu Darul Ahdi Wasyahadah. Itu memang sebuah kesepakatan karena keanekaragaman. Jadi mari kita jaga betul. Karena piye-piye yang namanya Pancasila itu adalah warisan dari ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana ulama merumuskan itu juga tidak sebentar. Pertaruhannya bukan pertaruhan hanya sekedar pertaruhan harta, tetapi pertaruhan nyawa. Bahkan ada yang bercerita bahwa Pak Insinyur Soekarno itu mau membacakan proklamasi itu jane wedi. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang itu dibom. Hiroshima, Nagasaki yang saat itu menduduki Indonesia itu sana dibom. Arab memproklamirkan bagaimana? Akhirnya apa? Beliau sowan kepada kiai-kiai, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain itu disowani bagaimana saya harus bagaimana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dimotivasi segera proklamirkan kemerdekaan negeri ini. Dan jenengan tahu pertaruhannya itu global. Karena pada saat itu ada dua negara adikuasa yang sangat berkepentingan. Dan negeri kita juga terbelah di situ. Ada yang sudah kerjasama dengan Amerika, ada yang sudah kerjasama dengan Uni Soviet. Wah, ini luar biasa juga. Jangan dikira negeri kita itu berdiri sendiri, enggak. Di situ ada dua kepentingan besar dari internasional. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, jenengan lihat saja di seluruh dunia, mana negara yang punya 3 waktu. Sengenge terbit ping 3. Saya tak tanya Pak Heru, jenengan menemukan negara mana yang mataharinya itu 3 kali? Kalau di Papua sekarang ini sudah jam berapa? Ini jam berapa? Jam 1. Berarti Papua itu jam 3. Bali jam 2, kita jam 1. Itu selain Indonesia tidak ada. Kalau negerinya sudah begitu itu Pak, saya sampaikan pada panjenengan, negeri yang baldatun toyibatun loh jinawi gemah ripah, tak bolak-balik apa ya. Itu ya cuma ini. Negeri ini adalah negeri penghasil emas terbesar. Raja-raja dulu itu punya emas itu disumbangkan untuk berdirinya negara kita itu tidak hanya 1 kilo 2 kilo, berton-ton emas.
Sultan-sultan itu menyerahkan kekuasaannya untuk didirikan negeri ini bukan tanpa perhitungan. Sejarah kita itu panjang. Bahkan negeri yang namanya Indonesia itu benderanya saja itu memakai bendera merah dan putih. Itu juga Islam. Warna merah itu juga warna Islam. Bahkan paling dominan dalam Islam warna merah itu. Nanti dikaji lagi. Sila-sila ini berurutan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berurutan itu Islam. Bagaimana orang yang telah bertauhid mengesahkan Allah dalam segala hal, kemudian dia itu bermuamalah dengan manusia yang mengedepankan kemanusiaan, kemudian mereka yang bertauhid dan mengedepankan kemanusiaan itu bersatu. Ketika mereka punya masalah, punya kepentingan, punya kebutuhan, mereka bermusyawarah, dan hasil dari musyawarah itu adalah keadilan. Mana yang tidak Islam? Ini adalah Islam karena konsep ini betul-betul dirumuskan oleh para ulama, para kiai kita sejak dulu. Kalau sekarang ada yang ngotak-atik pasti bukan orang Islam. Kalau sekarang ini ada yang punya pikiran selain itu pasti dudu wong Islam. Kenapa? Karena memang yang namanya Pancasila itu adalah hadiah terbesar umat ini kepada negeri Indonesia. Bagaimana sekitar 37 sampai 47 kesultanan menyerahkan semua kekuasaannya. Yang kesultanan sekecil-kecilnya kesultanan saat itu Bapak Ibu punya sumber emas. Dan yang terbesar itu di Jogja. Kekuasaannya istimewa itu sampai detik ini Pak. Bahkan kemarin baru ditemukan benderanya bahwa Jogja adalah bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Itu disampaikan sendiri oleh Sultan Hamengkubuwono. Jadi sejak dulu memang negeri kita ini sudah Islam sebetulnya. Kalau sampai anak wong Islam orang Jogo iki terus Jogo apa? Kita itu sudah damai sejak dulu, Pak. Kita itu yang berpancasila sudah hampir 75 tahun itu rukun-rukun saja sejak dulu. Kalau sekarang ini tidak rukun mesti enak ketek-ketek sing gawe gitu loh. Bukan orang. Mereka memecah belah, mereka membuat sebuah konspirasi bagaimana Indonesia menjadi pemikiran isme-isme yang lain. Karena jenengan harus percaya, tiap orang yang membawa ideologi itu pengen ideologinya dipakai. Yang sosialis mereka berjuang dengan sosialisnya dan dia akan bawa mati sosialisnya itu. Yang kapitalis mereka akan berjuang bagaimana kapitalis itu tetap eksis dan mereka pertaruhkan harta dan nyawanya. Semua isme di dunia ini pengen itu dipakai. Dan jenengan yang mana? Jenengan yang mana? Kalau memang tauhidnya yang diperjuangkan, ya waktu kita untuk di situ. Waktu kita untuk di situ, harta kita untuk di situ. Pikiran kita ya di situ. Tidak yang lain. Apapun yang terjadi, mari kita pilih jalan yang terbaik untuk kemaslahatan negeri ini supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Monggo Cak Rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbi khussana bi Muhammadin wa anqadana bihi min dhulmatin wa dayajirih. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sahibit taj wal mi'raj wal burwak wal alam man jismuhu munawwar mutahhar mudawwam man ismuhu marfu' mawdu' maktubun ala lawhi wal galam badrid duja wa nuril huda sayyidil kaunain al habibiz zain qurrat ain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa ikhwati ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diajak bergabung langsung oleh Gus Nur. Alhamdulillah bergabung dengan beliau ini rupanya ada banyak hiruk-pikuk yang harus saya serap. Baik ilmu batin, ilmu zahir,
dan ilmu politik pun. Saya kira untuk saya bahas politik karena penampilan saya seperti ini mungkin tidak ada yang percaya begitu Pak. Saya mengingat satu sejarah Pak yang sering dikenalkan oleh ulama-ulama Madura. Tahun 1973 tanggal 5 bulan Januari, 4 pilar keagamaan untuk menyatukan partai. Semua sepakat untuk mendirikan partai. Saya tak mau sebutkan partai apa itu, yang jelas tanggal 5 tahun 1973. Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan. P3. Ada 4 pilar yang sepakat setuju untuk membangun partai itu. Yang keluar, wa may yusakkikir rasul, orang yang menentang kesepakatan, menentang musyawarah, menentang ketetapan, melawan Tuhan. Kalau sudah sepakat Bu, sepakat untuk majmu', sepakat untuk semua berjuang satu negara, ulama sepakat. Karenanya sekarang ada banyak celometan dari masyarakat ini, kan sama-sama ada kiainya. Oh tidak sepakat Pak. Yang majmu' satu partai untuk semuanya. Yang ada kan tidak Pak. Di sana ada kiainya, di sana ada kiainya. Walanabluwannakum. Apa di situ karena apa? Naksin minal amwal, minal ju. Karena lapar Pak, tidak ada lagi Pak. Jadi ya sama Pak, kiai juga sama-sama lapar Pak. Kiai itu sama-sama lapar, aparat itu sama-sama lapar. Karenanya takut dan khawatir tidak makan, takut dan khawatir miskin, takut dan khawatir jatuh dirinya. Kan disepakati Pak. 1 orang sepakat, 5 orang tidak sepakat, tidak jadi. Di dalam khilafah, penetapan khilafah di Saqifah Bani Sa'idah, 5 orang sepakat, 1 orang tidak sepakat, maka harus dipenggal kepalanya. Apa Islam itu kejam? Oh tidak Pak. Di sini kesepakatan. Yang diperlukan kesepakatan untuk membangun satu negeri, untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun ekonomi umat. Yang ada ya sedikitlah, saya sendiri gak apa-apa. Paytren itu kan sebagian Pak, ISN itu sebagian Pak. Saya berkali-kali Pak menemukan bisnis MLM itu berkeliaran di mana-mana ya seperti itu, mengumpulkan poin inilah ini. Jadi sudah saatnya kita bersatu untuk mengangkat ekonomi syariah yang sudah terpendam. Beberapa sudah dikemukakan oleh Bapak Taufik, juga Ustadz Iwan, Ustadz Wahyu. Jadi yang harus digarisbawahi, kesepakatan harus dilaksanakan agar jalannya makmur, agar jalannya indah. Karenanya sampai banyak kutipan, banyak ulama kenapa masih seperti ini, banyak yang Islam kenapa masih seperti ini. Ya Yazan, nahna nimna ya Yazan. Wahai Bapak Ibu, kita sedang tidur. Kita sedang tidur, sedang Yahudi mengamuk. Kita sedang tidur, sedang Yahudi setiap harinya mengerahkan pasukan. Kita sedang tidur, sedang kita tidak pernah acuh tak acuh kepada tetangga kita. Ya Yazan, dunia hanya menghormati orang-orang yang optimis. Dunia hanya menghormati orang-orang yang bersih keras untuk membangkitkan dirinya. Karenanya munculnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, menolak kesepakatan ulama. Khana 'alallah walir Rasul, berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah. Kita semua sadar Pak, kalau semua pemimpin di negeri ini disumpah di Bible, kemudian disumpah dengan Al-Quran. Kalau sudah disumpah di depan Tuhannya saja tidak takut, apalagi di depan kita Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, aku bersaksi
di hadapan Tuhan. Ini Pak. Kemudian dilantik, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka laksanakan? Di mana janji mereka kepada Tuhan? Melawan, menentang Tuhan, khana ala Rasul, pembohong, penjilat dan sebagainya macamnya. Karenanya saya cukup prihatin Pak, karena memang yang seharusnya terjadi sekarang ini diingkari. Yang seharusnya sekarang ini sudah mulai terbit Islam mayoritas terbesar dunia, sekarang ini malah dilecehkan dengan berbagai wacana, dengan berbagai cara, dengan berbagai hal untuk meruntuhkan Islam. Apa ujung-ujungnya? Lapar Pak. Al-Quran Pak, Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kenapa kamu mensetujui kesepakatan yang tidak dirodoi Islam? Kenapa engkau mensetujui kesepakatan di parlemen yang itu sifatnya membuat muslim ketakutan, membuat muslim semakin miskin? Kenapa? Minal ju', takut tak dapat bagian Pak. Takut tidak mendapatkan bagian, takut kekurangan harta, takut dipecat daripada parlemen. Jadi benar memang Kak, fungsinya Al-Quran ini mahjuro. Kelak di akhirat Nabi Muhammad SAW akan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, manusia ini menjadikan Al-Quran mahjuro. Mahjuro la syai'ah likulli usuliddin. Jadi tidak menggunakan Al-Quran sebagai pola hidupnya. Al-Quran memerintahkan ke barat, orang muslim sekarang ke timur. Al-Quran memerintahkan sedemikian rupa, orang muslim menolaknya. Tidak bisa, mahjuro. Termasuk bagian-bagian dari itu tidak mau mengikuti keputusan-keputusan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mahjuro ini kan bagian dari, ada banyak asas yang diterangkan oleh para mufassir. Di antaranya tidak menjadikan hukum Islam sebagai panutan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Gampangnya begini saja sudah Pak. Kita beli HP ini kan ada petunjuk HP. Ada petunjuk HP. Yahdi 'alan nas. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita. Kalau sudah petunjuknya tidak digunakan, kalau sudah petunjuknya ditinggalkan, maka sudah tidak tepat lagi Pak. Sudah tidak tepat lagi. Atau memang banyak kerusakan yang tidak bisa disadari, karena memang sudah lupa terhadap petunjuk Pak. Sudah lupa terhadap petunjuk. Karenanya kalau selawatan sambil guyon, kalau selawatan sambil joget, kemudian tolak al-badru alaina di depan ya pura, di depan apa? Ini kan bagian penyelewengan. Oh, menjaga keutuhan NKRI. Saya lebih menjaga keutuhan NKRI, Pak. Karenanya kita di masjid. Karenanya kita pengajian di masjid. Kalau coba kita pengajian di kuburan, kemudian kuburan itu yang kita bangga-banggakan, apa tidak syirik kita semua ini, Pak? Jadi sekarang ini sudah disalahgunakan yang sangat fenomenal lagi saat ini nih, Pak. Saya pernah menjumpai di Malang waktu itu ada Pak Haritanu. Pak Haritanu ini saya kira syahadat belum dan memang bukan Islam, Pak. Ketika beliau datang, jangan beliau lah, terlalu bagus kalau beliau, Pak. Jadi ketika dia datang kan turun dari mobil, Pak. Tola'al badru alaina. Sumpah ini semua malaikat bingung. Saya turunkan, Pak. Demi Allah saya tidak ridho. Haritanu, Pak. Kan bukan malaikat dia, Pak. Masya Allah. Jadi kita yang bingung ini, sekarang kita yang bingung.
Masuk ke masjid Pak, yang seharusnya kita ini soft diluruskan, sekarang malah direnggangkan, melawan rukun, melawan syariah. MUI paham Pak, siapa yang tidak tahu MUI Pak? MUI semua pengurusnya kiai Pak. Kiai juga butuh makan Pak. Kita ini kan harus sadar diri, menempatkan posisi sekiranya tidak menjatuhkan manusia, kan begitu Pak. Jadi adanya musyawarah, adanya intisar kita ini menjadikan kita hidup bersama, menjadikan kita damai, menjadikan kita ekonomi umat ini kembali diangkat. Kalau sudah bangun tidur, kemudian tidur lagi kita jumpa dengan Unilever, yang kita sendiri tidak tahu siapa pemiliknya Unilever itu Pak. Pepsodent, kemudian semua itu Unilever Pak. Nah ini ada usulan baru dari Gus Nur, akan diganti odol GN gitu, Gus Nur gitu. Jadi untuk mengangkat ekonomi Islam. Yang jelas sekarang ini kan banyak penyalahgunaan, banyak fitnah bertebaran, bahkan banyak atas dasar agama, atas dasar asas ini, atas dasar ini, untuk mendapatkan satu kemauan, untuk mendapatkan satu syahwatnya, untuk melampiaskan satu keinginannya, berani mengorbankan ayat Quran, berani mengumbar hadis, berani mengumbar tola al-badru alaina di hadapan orang-orang Kristen. Apa tidak boleh? Apa haram Bu? Afdol minal haram, lebih daripada haram Pak. Yang seharusnya ditolak al-badru itu kan Rasulullah Pak, atau habaib yang datang karena mereka cucu Rasulullah. Kita kan harus menghormati Pak. Tolak al-badru, bukan Haritanu Pak. Kalau Haritanu, Masya Allah. Jadi banyak pertanyaan. Jadi di amplopnya tebal. Ya lagi-lagi itu Pak. Jadi kita ini semua memang Allah menjadikan kita ini walanabluwallakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita khawatir, kita takut akan terjadinya tsunami. Kita kan takut, khawatir, takut rumah saya roboh, takut rumah saya kena ini, takut kita ada gempa bumi, kan takut, khawatir. Wal ju', kita takut lapar. Kalau sudah lapar, siapa yang mikirin anak saya? Kalau sudah nggak bisa makan, apa lagi yang akan saya berikan kepada suami dan istri saya? Ini kan ketakutan-ketakutan kita. Cuman jangan bersedih Pak. Wabasyiris sabirin. Hari ini saya akan bukakan satu hal. Kan barusan sampean sudah sholat Pak. Semua bapak dan ibu semua sholat jemaah. Dengan kita sholat ini Pak, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa kan cuma sholat? Kok bisa rezeki? Kan cuma sholat. Begini Pak Taufik, amin, saya contohkan Pak Taufik. Misalnya Pak Taufik punya hotel Pak. Pak Taufik punya hotel, butuh 33 karyawan. Yang melamar 33 ini, yang melamar pekerjaan ke Pak Taufik ini ribuan Pak. Tapi yang diterima oleh Pak Taufik 33. Karenanya 33 ini orang pilihan Pak Taufik. Dan di Indonesia ini berapa juta umat Pak. Dari sekian orang yang sholat adalah orang yang dipilih Allah. Masalahnya kadang yang dipilih Allah tidak gembira Pak. Lebih gembira dipilih manajer begitu. Lebih gembira dipilih menjadi DPR begitu. Itu kebanggaan manusia. Lagi-lagi manusia ini tidak bangga ketika dirinya dipilih Allah. Kalau tidak dipilih Allah gak bisa Pak. Sedikit bagian zuyyinal ardi. Habib Syihab pernah mengutarakan Pak, ada 3 hal yang menjadi hiasan di bumi. Di antaranya al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Mulai dari pemimpin rumah tangga sampai ke Pak RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Al-imamul adil. Falam yu'dalu. Kalau sudah tidak adil, ancaman Pak.
Ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mudah-mudahan segera pulih dan segera sihir-sihir dari dirinya itu keluar, syahwatnya semua itu keluar, agar tidak mengkayakan diri atau tidak menghutang. Aduh, sudah saya tidak bisa membayangkan lagi hutang kita ini berapa sekarang, bahkan bunganya saja berapa saya nggak mau hitung, Pak. Yang jelas Gus Nur yang lebih tahu kayaknya ini. Ya mudah-mudahan tetap pulih Indonesia ini dengan adanya orang-orang seperti kita ini berkumpul, semakin jaya, semakin terus berjuang membangun Islam rahmatan lil alamin. Doli kalau orang-orang yang tidak baik saja berani mengutarakan kemungkarannya, kenapa yang baik tidak berani, Pak? Kita kan yang benar, Pak. Jadi mudah-mudahan tetap istiqomah ngaji bareng Segoro, mudah-mudahan tetap istiqomah membangun nilai-nilai keagamaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sahabat, teman, jamaah semua, hari ini kita ngaji dua hal, tersurat, tersirat. Ya. Di dalam diri Pak Taufik tadi itu tersurat secara konstitusi, ya. Terus Ustadz Wahyu tersirat secara maknawi. Kemudian disempurnakan oleh Lora Asrori ini dua-duanya. Nah hari ini sampai secara kauniyah juga ngaji nih, lihat pemandangan ini, keren kan? Kalau Muhammadiyah itu simple, pakai hem, peci cukup, nah, itu Muhammadiyah. Ya. Kalau NU ya gini, sek sorban, sek kaos, sek jubah, sek jas. Nah, itu ciri-ciri NU gitu. Nek mukodimah duwowo, nek ndonga duwowo, nah itu. Kan bagus toh? Ini kauniyahnya begitu. Jadi ngaji itu begitu, Bu. Luas, indah, dinamis. Monggo, jadi ngaji itu nggak cukup tersurat. Tersurat itu syariat, Al-Quran dan hadis tersurat. Tetapi ada hal-hal yang tersirat. Yang tersirat itu apa, Pak? Ibu, yang tersirat itu apa? Yang tersirat itu bukan hanya konsumsi retina mata, tapi juga disadap gendang telinga, terdeteksi hati. Itu tersirat ini. Oh ini tersirat ini. Jenengan harus ngaji tersirat ini. Kalau ada tetanggamu yang lapar, tiba-tiba perutmu ikut merasakan lapar, berarti jenengan sudah ngaji secara tersirat. Ngaji itu bukan hanya kitab toh. Jadi harus ada estetikanya gitu ya. Beliau ini hafal kitab kuning. Kitab kuning ngelontok beliau. Nah, tapi kalau di sini beliau ngaji kitab kuning, orang mudeng sampean. Gopo. Kitab kuning itu di pesantren. Nahu Shorof itu di pesantren, bukan di sini. Ini kelasnya sudah Segoro. Tadi di lobi mau keluar, beliau kaget lihat saya karena pakai celana. Loh Gus, kok pakai celana? Loh kenapa? Pakai sarung, malu saya kalau pakai celana. Saya bilang sama beliau, ini Segoro Ustadz. Segoro itu peci miring aja boleh. Oh pamane sarung gitu kan. Segoro itu lintas benuk, lintas dimensi. Wong waras entuk, wong gendeng oleh ra masalah. Ini ngaji Segoro, kelasnya sudah di atas wali. Ini kitab kuning ngerasah nang kene ora payu. Bukan ora payu, bukan makomnya. Lah ini yang dihadapi ini, maaf ya, ada yang ekonominya jatuh, ada rumah tangganya tidak bahagia mungkin, ada yang sumpek tertekan batin. Tekan kene dikai kitab kuning tambah ngeluh, Pak. Tapi dilebur dengan ngaji seperti ini, tersirat, tersurat. Terus ada lagi
Qauliyah itu paralel dengan tersirat tadi itu, tersurat ya. Ada kauniyah. Lah di sini ada dua-duanya nih. Qauliyahnya ada, kauniyahnya ada. Monggo saudaraku, saya hanya menutup aja, menyempurnakan. Mulai sekarang pahami bahwa ngaji itu bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Bukan hanya itu tersirat. Ya, sekali lagi loh ya. Ada orang buta di tengah jalan sampai seberangkan itu juga ngaji. Ada orang kehausan sampai kasih minum itu juga ngaji. Bahkan itu levelnya lebih tinggi itu kalau sampean percaya itu. Gitu Ustaz. Jadi monggo tersirat ngaji dibaca, tersuratnya juga dipahami. Tersuratnya dibaca, tersiratnya dipahami. Kauniyahnya dibaca, diresapi, tapi kauniyahnya itu juga disadap, sama-sama jalan, olah rasa, gitu kan, olah batin, olah perasaan. Masya Allah, saya bahagia ini punya teman-teman di Segoro ini. Konstitusi hukum ada pakarnya. Beliau ini konsultan hukum, bukan lawyer biasa, tapi konsultan hukum. Ya, juga ahli, penulis. Nah, jenengan punya di sini, monggo. Jadi kalau ada kasus-kasus, nggak usah kemana-mana, datang ke kantor beliau. Soal harga tentukan sendiri nanti. Bisa murah, bisa mahal, tergantung. Bisa nggak bayar. Nah ini garis lurus. Subhanallah, mendampingi saya dalam beberapa kasus, nggak ngomong duit. Secara tersurat nggak ada, tapi tersirat yo kadang-kadang ono nang buri. Ya apa-apa. Gitu ya. Ada Ustadz Wahyu, moderat, elegan, simple, sederhana, tapi masuk. Nah insya Allah kalau beliau nggak keberatan akan kita undang terus dari Madura. Ya biar sorbannya, pecinya, jasnya itu ngangeni ya, menambah dinamikanya pengajian ini. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Saya closing statement, yang sabar ya. Rezim ini, penguasa ini setiap hari merancang tipu daya. Menteri agamanya mulai dari dilantik sampai detik ini selalu menyakiti hati umat Islam. Baru dilantik sudah ngomong saya bukan menteri agama Islam. Baru dilantik itu. Harusnya tidak boleh ngomong begitu. Ya kan? Terus sekarang yang paling terbaru ya tadi itu. Radikalisme itu masuknya lewat anak kecil atau orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, imamnya di masjid bagus. Dari situ good looking dari situ masuknya. Coba ini kan bahaya saudaraku, ini ujian buat kita. Dan Anda jangan ngomong ke presiden, presiden tolong pecat menteri agamanya, percuma, karena presiden juga bagian dari menteri agama itu. Bose padha wae. Jadi kemarin ada rakyat digusur tanahnya, belum dibayar, digusur tanahnya, terus nangis di depannya video, tolong Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Ini dihaluske titik. Lah piye wong sing punya kebijakan gusur-gusur juga satu sistem. Dompetnya sama dicopet sama tukang copet ya, sama tukang copet. Anggaplah sama Gus Nur. Umpama ya, tak copet. Terus sama njaluk tolong nang Pak Taufik. Padahal Pak Taufik penadae. Aku lele nyopet adol nang rene ngono lho. Lah piye terusan gitu. Ini tersuratnya begitu. Jadi sekarang jangan minta tolong sama siapapun, minta tolong sama Allah. Allah sebaik-baik pembatal tipu daya. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini belum Pak. Kemarin
apa jarene Pancasila musuh terbesar agama Islam, musuh terbesar agama itu Pancasila. Menteri Pendidikan dilantik, rusak sistem pendidikan. Menteri Agama dilantik, rusak ukhuwah antar umat. Ya kan? BPIP dilantik, rusak sistem keseimbangan Pancasila ini. Besok apa lagi nggak tahu. Terus ini menuju kehancuran ini. Nah, mudah-mudahan antum adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk diselamatkan dari kehancuran itu. Gak apa-apa ajur-ajur, karena memang harus ajur ini. Gak apa-apa, memang ini dirancang untuk hancur. Tapi insya Allah Anda dipilih sama Allah, diselamatkan sama Allah. Nah, di samping dipilih sama Allah, tadi itu resepnya. Jangan hanya mengandalkan yang tersurat, tapi sekali-sekali sadap yang tersirat. Gitu nggih, Bapak nggih? Bapak Ibu nggih? Barakallah, amin amin ya rabbal alamin. Pun ini dari saya, sebelum kita lanjut tanya jawab. Kau segoro habis ya? Kau segoronya habis. Coba ngadeg Pak, sing damel kau segoro niku. Nah itu, sama tinggalin niku, kau segoro. Pengajian ini tidak dibiayai oleh partai politikus. Pengajian ini tidak dibiayai oleh rezim. Naudzubillah min dzalik, amit-amit jabang bayi. Nah, dibiayai oleh sampean, oleh kita lewat penjualan merchandise macam-macam, salah satunya kaos Ngaji Segoro. Tukuan itu duit. Ya beli, pesen itu panitianya itu, harus pesen itu. Mereka orang-orang yang tidak dibayar, masang spanduk, masang banner, pesen nasi kotak, pesen kue. Belia-belia itu menginfakkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk Ngaji Segoro ini, supaya Anda punya ilmu tersirat dan tersurat, kauniyah dan kauliyah. Nah itu belia ini, salah satunya ini. Tapi sekarang kaosnya nggak ada. Itu yang ibu-ibu itu panitianya nggih, minta nomornya, Mas aku njaluk nomere, aku tak terlibat di dalamnya Ngaji Segoro. Gitu Pak, ini rutin tiap bulan. Wes apa meneh? Mas, bulan ngarep dendi, aku tak nyumbang sego 1000 kotak, boleh. Gitu ya. Biar ringkes duit aja. Oh ya, biar ringkes duit aja, kasihkan panitianya nanti biar diolah. Kami pembicara tidak dibayar, Pak. Pak Taufik ini profesor, doktor ya. Ngundang beliau itu ada amplopnya, ada tarifnya. Di Ngaji Segoro ndak. Bensin tuku dewe. Pak malah nyumbang, Pak Wahyu juga, Cak Roto juga, saya juga. Ini nggak ada yang dibayar ini, sepeser pun nggak ada. Dari Malang, dari Surabaya budal dewe, gil enggak Pak? Budal dewe, nyetir dewe, tuku bensin dewe, tuku pertamak dewe. Mogok ya ditandani dewe. Mogok ditandani dewe. Gitu. Untuk apa? Untuk membuat Allah tersenyum. Untuk apa? Untuk menciptakan energi spiritual antara sampean dan saya, antara engkau dan aku. Minimal bisa mengimbangi maksiat, mengimbangi azabnya Indonesia ini dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Sampai ketemu bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.